teman-teman, video ini sengaja saya bikin untuk menjawab beberapa pertanyaan, bahkan juga permintaan dari beberapa teman yang ingin belajar bagaimana caranya membuat sabun cair cuci piring. Nah, saya kemarin sempat membaca juga, saya lihat beberapa referensi, ada yang memang memberikan, tapi menurut saya tidak sepenuh hatinya. Karena apa? Mereka menggunakan kalimat kalau bahan ini diberikan secukupnya. Nah, pengalaman saya teman-teman, membuat sabun cair cuci piring itu tentu kita kan membutuhkan bahan kimia ya. Di dalam hal ini kalau kita menggunakan bahan kimia dalam takaran yang lebih atau kurang pasti menyebabkan kegagalan ya. Makanya kita perlu alat timbangan untuk kita bisa memberikan takaran yang pas. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu kalimat-kalimat seperti itu, saran saya sebaiknya dihindari, karena kita memang belajar di bagian itu tapi bisa menyebabkan kegagalan pada produk yang seharusnya bagi kita bisa membuat kita untuk membawa kita menuju sebuah kemandirian, tapi rupanya itu akan mengalami kegagalan, terus mengalami kegagalan. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan mencoba untuk memberikan semaksimal mungkin tanpa rahasia sedikit pun ya. Sekalipun misalnya saya kurang atau lupa memberitahukan sesuatu, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya, atau bisa lewat media-media lain, silahkan ditanyakan, sebisa mungkin saya akan menjawab. Oke, membuat sabun cair cuci piring kita membutuhkan beberapa macam alat ya. Kita tentunya membutuhkan timbangan ya. Teman-teman boleh cari merek yang berbeda atau dengan ukuran yang berbeda, namun saya sarankan timbangan yang digunakan adalah timbangan digital. Kenapa digital? Karena kita mainnya di sini gram ya. Jadi kalau timbangan yang manual atau yang jarum itu tidak bisa menghitung dalam bentuk gram. Kemudian kita butuhkan ember tentunya ya, kayu untuk mengaduk ya. Di sini teman-teman bisa bikin sendiri atau bisa beli di toko-toko peralatan dapur. Nah, kita juga membutuhkan gelas ukur ya. Ini ukuran 1 liter. Oke, alat-alat lain saya pikir tambahan. Kita langsung saja ke bahannya. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahan yang digunakan dalam hal membuat sabun cair cuci piring ya. Bahan yang pertama, jadi sebelumnya gini, hari ini saya mau mengajarkan kita membuat 5 liter ya, 5 liter. Jadi teman-teman kalau mau produksi, saya sarankan kelipatan 5 ya, boleh 10, boleh 15, boleh 20 ya. Jangan sampai membuat 7 liter, 8 liter, teman-teman akan kebingungan dalam hal menghitung. Jadi kita akan memproduksi 5 liter. Di sini kita membutuhkan bahan, diantaranya ada ya emal ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini namanya emal atau orang lain sebutnya Texafon ya, itu merek dagang ya. Ada emal, ada Texafon ya. Bentuknya gel ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, gel atau yang tahu papeda ya, bentuknya seperti papeda. Nah, oke, yang kedua itu kita menggunakan sodium sulfat. Nah, sodium sulfat itu seperti ini ya. Bahannya paling halus ya. Paling halus berwarna putih. Nah, ini sodium sulfat. Lalu yang ketiga kita membutuhkan garam ya. Nah, garam di sini bukan berarti garam dapur ya. Ini garam industri, kita dapatnya dari toko kimia. Lalu kita menggunakan juga soda api ya. Soda api atau orang bilang caustic soda ya, seperti ini ya. Bentuknya lempengan ya, bentuknya lempengan. Lalu kita membutuhkan citrun ya, atau citric acid. Nah, ini bentuknya putih kristal ya, putih kristal. Nah, ini lalu kita juga membutuhkan ada ampitol. Nah, ampitol ini cairan ya, penghasil busa ya, penghasil busa. Lalu kita juga butuhkan ini namanya ABS ya. ABS ini kental ya, seperti susu coklat ya, tapi dia lebih kental. Lalu kita membutuhkan pewarna ya, pewarna seperti ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita juga membutuhkan parfum ya, parfum. Nah, parfum ini ya tentu untuk bisa membuat sabun itu menjadi wangi. Teman-teman boleh pilih parfum ya, jeruk atau mungkin stroberi atau apel atau jengkol atau pete, silahkan ya. Tapi baiknya saya sarankan jangan jengkol atau pete. Oke, nah gimana cara membuatnya ya? Coba saya singkirkan sebentar untuk kita langsung produksi ya. Jadi sekali lagi kita membuat sabun cair cuci piring itu khusus hari ini kita belajarnya 5 liter ya. Nah, 5 liter ini kita butuh emal 350 gram
ya, 350 gram. Jadi di sini memang ada bahan yang cair, tapi untuk memproduksi itu semuanya tidak hitung dalam bentuk mili ya, semuanya kita hitung dalam bentuk gram. Ya, yang diambil adalah beratnya ya. Emal, cara kerjanya itu adalah emal. Oke, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan ya. Jadi sebisa mungkin sampai habis ya. Jangan sampai tertinggal ya, tertinggal dalam wadah ya. Kalaupun misalnya tertinggal sedikit ya 1-2 gram tidak masalah sebetulnya ya. Toleransinya itu ya kurang atau lebihnya itu adalah 5 gram. Oke. Nah, selanjutnya adalah garam ya. Ya, sekali lagi garam di sini bukan garam dapur ya, jadi garam industri. Kita langsung campurkan karena tadi sudah saya takar. Jadi emal kita membutuhkan 350, garam itu kita membutuhkan 65 gram ya. Jadi garam yang tadi 65 gram. Lalu yang ketiga itu adalah sodium sulfat. Sodium sulfat itu kita membutuhkan 130 gram ya. Ini ya, sodium sulfat 130 gram. Oke. Nah, dicampur. Jadi cara kerjanya itu ketiga bahan pertama ini dicampur ya, diaduk ya, bisa dilihat ke dalam. Diaduk lebih dahulu tanpa menggunakan air ya, tanpa memberikan air. Nah, diaduk sampai benar-benar menyatu ya, homogen ya. Kenapa harus diaduk tanpa air dulu? Karena ketiga bahan ini ibarat air sama minyak ya, hanya bisa berdampingan tapi tidak bisa menyatu. Oke. Nah, kalau misalkan pastikan sudah menyatu, sudah tercampur. Nah, langkah selanjutnya kita memberikan air ya. Jadi ini takarannya 1 liter ya. Nah, caranya adalah diberikan air perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit hingga 50%. Nah, 50% dari 5 liter itu adalah 2,5 kan. Ya, jadi air itu kita memberikan kurang lebih 2 liter dulu, 2,5 liter dulu lebih awal. Sambil diaduk. Ya, jadi habis yang 1 liter pertama, selanjutnya 1 liter kedua. Ingat tadi dikasih air 50% ya, berarti 2,5 ya. Nah, ini yang liter yang kedua nih, sambil diaduk ya. Oke, sudah. Terus diaduk. Sambil aduk, tambahkan air lagi sampai 2,5 liter ya. Ini sudah berat ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya bahan yang ketiga adalah bahan keempat itu adalah caustic soda ya. Tadi soda api, kita tambahkan air sedikit ya. Ini bahan paling berbahaya ya, cukup panas ya, sangat panas nih. Jadi kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu biar hancur, karena tadi soda api kan bentuknya lempengan ya, jadi kita aduk dulu biar hancur. Kalau sudah kira-kira sudah hancur, baru kita tambahkan ya, kita tambahkan. Oke. Tambahkan air. Nah, air kan sudah 3 liter ini ya, air sudah 3 liter ya. Terus aduk lagi. Selanjutnya kita tambahkan ABS ya. ABS ini 100 gram ya, 100 gram ABS. Seperti biasa, ini kita harus sampai bersih ya. Oke.
ya, 100 gram sambil terus diaduk ya, biar benar-benar homogen, biar benar-benar nyatu antara semua bahan ini ya. Nah, kira-kira sudah mulai bening kelihatannya ya, sudah mulai nyatu. Selanjutnya kita tambahkan lagi sitron ya, sitron. Sitron ini cuma 30 gram ya, 30 gram pemberian sitron ini, 30 gram. Nah, ini air kan sudah 3 liter. Nah, tambahkan lagi 1 liter ya, 1 liter lagi, jadinya 4 liter. Nah, 4 liter kurang lebih 4 liter 200 gram ditambah dengan bahan itu jadinya 5 liter ya. Oke, tambahkan lagi ampitol ya, penghasil busa. Ampitol ini cuma 100 gram ya, 100 gram untuk 5 liter, sorry, 100 gram untuk 5 liter. Atau kalau nanti teman-teman bikin 10 liter ya, ampitol ini kita butuh 200 gram penghasil busa. Oke, nah ini harus diaduk nih terus. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, yang terakhir ya, kita tambahkan pewarna ya. Nah, pewarna ini baiknya saran saya itu diaduk dulu di wadah yang berbeda lalu diberikan, karena kalau langsung disiram dalam bentuk serbuk biasanya tidak pernah ini, tidak larut ya. Oke, seperti ini caranya. Pewarna 1,5 gram. Nah, warna itu 1,5 gram. Oke. Nah, ini tinggal parfum ya. Nah, parfum itu tergantung teman-teman mau berikan sekarang bisa, atau mau tunggu beberapa jam lagi boleh ya. Saya siapkan parfumnya dulu. Nah, parfum itu 10 gram ya, jangan lebih dari 10 gram. Dulu saya berpikir bahwa kalau kita kasih parfum lebih banyak semakin wangi semakin baik. Ternyata ya secara ekonomis kita rugi. Tapi lebih dari itu, kalau pemberian parfum melebihi batas yang ditentukan, sabun itu akan makin encer ya, jadi akan makin rusak. Jadi ini cuma 10 gram kita berikan ya. Nah, oke ya, menghemat ya. Jadi sisa ini kita harus aduk, kasih lagi. Nah, oke, jadilah sabun cair cuci piring. Nah, seperti ini masih aja terus diaduk ya, karena tentu kita menginginkan sabun yang baik ya, yang larutannya merata, homogen. Nah, ternyata masih ada sisa air teman-teman ya, kurang lebih 200 gram ya, 200 ml kira-kira. Jadi air ini tetap kita kasih ya, harus selesai, harus satu juta. Oke, selesai. Nah, terus saja kita aduk biar terus merata. Ini sabun cairnya saudara-saudara, teman-teman. Oke. Nah, ini kan kelihatan kan beningnya, cuma karena memang banyak busa akhirnya kita tidak bisa begitu ini ya, tapi kelihatan kan beningnya. Nah, oke, gini teman-teman. Sampai di sini ya cara membuat sabun cair cuci piring, tapi ini kan belum sampai final ya. Nah, kita tunggu lebih dari 20 jam ya, lebih dari 20 jam supaya apa? Supaya busa yang ada di dalam sini itu hilang, atau ibaratnya ya
tanpa busa ya. Jadi kan sedang kita aduk kan menghasilkan busa. Nah busa itu baru akan hilang kalau lebih dari 10 jam pun bisa kalau dalam jumlah sedikit ya. Tapi kalau misalkan saya produksi sampai 300 liter ya, 300 liter itu butuh lebih dari 24 jam untuk busanya itu jadi hilang ya. Nah ini karena cuma 5 liter ya, kurang lebih 8 jam akan hilang busanya. Nah kalau sudah hilang busanya tidak sampai di situ ya, kita harus ukur pH-nya ya. Ukur pH itu untuk mengetahui apakah sabun itu sudah layak atau belum untuk digunakan. Nah pH sabun cuci piring itu rata-rata itu berkisar dari sejauh ini saya itu 6 pH-nya itu 6 ya. Kalau nanti teman-teman dapatnya 5 masih boleh dipakai ya. Jadi 5 sampai 6 itu boleh dipakai. Kalau 7 ke atas ketinggian ya. 4 ke bawah terlalu rendah. Nah, tinggal bagaimana caranya kita menambahkan ya. Kalau pH-nya itu kurang atau lebih itu kita mainnya di tadi sitrit itu ya, asam sitrit atau caustic soda. Nah, kita mainnya di situ. Cuma saya tidak bisa jelaskan di sini ya, karena itu memang membutuhkan ini. Nanti teman-teman boleh komen di kolom komentar ya, ingin tahu tentang itu. Saya akan jawab di sana ya, saya akan jawab di sana. Kalau pH-nya 4 apa yang harus kita lakukan ya, pH-nya 7 ke atas apa yang harus kita lakukan ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan ajak teman-teman untuk lihat produk saya kemarin sore persis ya. Kita akan coba kemas untuk sampai kepada finishing. Nah, oke, selanjutnya teman-teman perlu punya ini ya, kertas pH. Nah, kertas pH ini untuk kita ukur pH daripada sabun itu. Sekali lagi, kalau sejauh pengalaman saya 5 sampai 6 pH itu aman untuk dipakai. Nah, kertas pH ini mahal teman-teman ya. Saya sisa beberapa ini. Oke, jadi kertas pH ini seperti ini teman-teman, ini baru karena mahal ya, bahkan satu seperti ini harganya kurang lebih 1.500. Makanya saya itu suka potong ya, saya belah dua ya, belah dua untuk menghemat ya. Jadi yang lebar seperti ini saya belah jadi kecil seperti ini. Nah oke, seperti ini. Oke, ini yang sudah saya belah. Saya ajak teman-teman untuk hitung pH-nya. Jadi celup ke dalam ya, celup ke dalam. Kalau sudah dicelup teman-teman sesuaikan di sini ya. Oke, nah seperti ini ya. Ini kertas pH-nya ya. Kertas pH-nya itu teman-teman sesuaikan di sini. Jadi di sini ada 6, ada 7. Nah, yang kita ambil ini adalah yang kedua ya. Yang kedua ini, jadi kalau teman-teman perhatikan warna yang sama dari semuanya ini adalah yang kedua ini sama dengan di sini ya. Nah ini ya, artinya pH ini adalah 6 ya, 6 pH-nya itu 6. Artinya sabun ini sementara ya, bukan sementara, memang layak untuk kita dipakai ya, baik cuci piring maupun peralatan dapur lainnya. Oke, pH aman ya, pH aman. Selanjutnya kita coba untuk kemas. Nah, untuk pengemasan saya beli botol di botol pabrik ya, pabrik botol plastik ya. Jadi ada botol sama tutupnya seperti ini ya, botol baru, tutupnya pun baru. Jadi untuk kemas ya, kita butuh corong ya, orang timur sebutnya tarete, orang soe ya, orang timur sebutnya tarete. Nah seperti ini. Nah ini sabunnya guys ya. Oke, diperhatikan. Ini yang saya produksi kemarin sore ya, pas 20 liter aja. Orang kebetulan orang pesan 20 liter, saya produksi 20 liter. Nah kira-kira seperti ini. Oke, nah kalau memang seperti ini kan terlalu penuh, saya harus kurangi lagi dikit. Nah kira-kira seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal ditutup. Nah kita karena pakai botol baru dari pabrik ya, botol baru dari pabrik, jadi kalau sekali kita tutup langsung segel. Nah ini sudah otomatis ya, tidak bisa dibuka lagi. Kalau dibuka berarti cacat. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kasih label. Baik, jadi mengenai label teman-teman bisa pakai seperti ini ya, stiker, atau boleh yang non stiker. Nah non stiker itu tentu jauh lebih murah ya. Kalau teman-teman ingin lebih hemat lagi boleh pakai itu. Kalau saya memakai yang stiker ya, seperti ini. Jadi cara pasangnya itu kita buka satu ujungnya dulu, kurang lebih 1 cm ya, kurang lebih 1 cm seperti ini ya, 1 cm. Lalu kita paskan dengan, cocokkan dengan yang ada ya. Nah, seperti ini.
Oke ya, tapi sebelumnya perhatikan ya, sabunnya bening kan, hasilnya sangat bagus, bening ya. Bahkan kalau misalnya ada semut atau ada apa namanya lalat di dalam pun sudah ketahuan ya. Makanya kita itu harus kerjanya pun harus tetap profesional, jaga kebersihan ya. Nah, kita harus sesuaikan, cocokkan. Kalau sudah cocok seperti ini langsung ditempel ya. Nah, seperti ini. Nah, jadilah Joy Clean 77 ya. Ini merek saya, Joy Clean 77. Nah, seperti ini ya. Sudah, kalau sudah kita lebar ya kira-kira seperti ini ya. Ada beberapa di sana, cukup banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau belajar boleh pakai ember yang seukuran ini ya, 15 sampai 20 liter bisa. Ini 40 liter. Atau kalau misalkan seperti ini ya, ini saya produksi untuk lebih dari 300 liter ya. Kalau 300 liter ke atas itu saya pakai ini, karena ini tampungannya itu mencapai 500 liter ya. Jadi alatnya pun sama ya, masih pakai seperti ini, diaduk ya, keliling, diaduk, keliling. Nah, baru kita pindahkan untuk kemas ya. Demikian pemberitahuan atau materi saya di sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ke depan kita bisa belajar lagi bagaimana membuat pembersih lantai, karbol, sabun mandi dari kopi, sabun mandi dari kunyit ya, dan juga lebih dari 30 produk kita bisa pelajari bersama saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.